Media Italia sebut kejatuhan AC Milan bukan semua salah Stefano Pioli. Stefano Pioli sepertinya akan jadi orang yang paling disalahkan atas musim yang buruk AC Milan. Namun media Italia sebut itu bukan salah Pioli sepenuhnya. La Gazzetta dello Sport menulis jika Stefano Pioli telah mencoba segalanya untuk menyelamatkan musim ini. Dia menekankan perlunya meningkatkan perhatian pada lini pertahanan. Dia menyiapkan struktur taktis baru untuk laga di Stadion Olimpico. Dia memimpin pertemuan pra-pertandingan melawan AS Roma, dan dia menegaskan menaruh kepercayaan yang besar pada para pemainnya. Namun sayang di lapangan kondisinya berbeda. Alih-alih menghidupkan kembali cara bermain Milan di pertandingan penting, mereka masih tetap bermain datar seperti di San Siro pada leg pertama. Rafael Leao dan Theo Hernandez masih diam. Oliver Giroud tidak dapat menembus lini belakang Giallorossi. Lini pertahanan yang tidak terorganisir dan tim secara umum gagal dalam melakukan serangan balik. Harus diakui bahwa Milannya Pioli sudah tidak ada lagi, bukan karena para pemain bermain melawannya atau karena sang pelatih tiba-tiba menjadi tidak mampu, namun karena ada siklus kepelatihan yang harus diakhiri. Bahkan ketika semua orang terus menyalahkan Pioli, kesalahan atas bencana ini seharusnya dibagi di antara semua komponen, mulai dari pemain, tim kebugaran, dan juga pihak klub yang mempersiapkan tur pramusim. Bagaimanapun juga Pioli tetap merupakan salah satu pelatih terbaik Italia dan akan dikenang sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah AC Milan. Update kontrak Mike Migno dan Theo masih jadi prioritas Milan. AC Milan tidak punya urgensi melakukan pembaruan kontrak dalam agenda mereka. Namun kasus Mike Migno dan Theo Hernandez masih mengambang. Baik Mike Migno dan Theo Hernandez memiliki kontrak yang akan berakhir pada tahun 2026. Dengan demikian, masih ada 2 tahun tersisa dan percepatan dalam beberapa bulan ke depan sangat penting untuk menghindari tekanan waktu, sekaligus menjaga nilai pasarnya tetap tinggi. Rossoneri berencana untuk bertemu dengan agen kedua pemain asal Prancis tersebut di antara leg pertama dan kedua perempat final Liga Eropa. Namun pertemuan tersebut ditunda. Beberapa pekan ke depan akan menjadi sangat penting baik Theo maupun Mike Migno. Sebelumnya, kedua pemain tersebut merasa bahagia bersama AC Milan. Namun keduanya berharap adanya perkembangan dalam hal ambisi dan juga dalam hal gaji yang mereka terima. Mike Migno sendiri bercita-cita mendapatkan lebih dari 2 kali lipat dari awalnya, 3,2 juta euro saat ini. Sementara Theo Hernandez sudah jadi pemain dengan bayaran tertinggi di skuad setelah Leao, mencapai 4,5 juta euro. Bayern Munchen akan segera memiliki 2 lubang, mengingat Manuel Neuer kini berada di penghujung karirnya dan Alphonso Davies dapat pergi. Dan kedua pemain tersebut berada di puncak daftar pilihan. Sementara bagi Rafael Leao, pemain asal Portugal tersebut tidak perlu menetapkan harga, di mana sang pemain bisa saja dilepas dengan harga 175 juta euro, sesuai dengan klausul rilisnya. Selamat tinggal Stefano Pioli. Inilah 4 kandidat penggantinya di AC Milan. Masa kerja Stefano Pioli di AC Milan nampaknya akan segera berakhir. Dan kini para pimpinan klub mulai mempertimbangkan siapa yang akan menggantikannya. Menurut laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, kecuali ada kejutan tak terduga, Pioli akan meninggalkan Rossoneri di akhir musim ini. Bahkan jika dia memenangkan Derby della Madonnina, sepertinya keputusan telah diambil. Kekalahan AC Milan di Olimpico Roma telah menimbulkan evaluasi awal di klub. Pada pertengahan April, Milan tampak kehilangan ambisi untuk meraih trofi yang bertentangan dengan keinginan pemilik klub. Dengan Liga Italia bukan lagi target utama dan kepastian Scudetto untuk Inter semakin nyata. Kegembiraan lolos ke Liga Champions mulai reda. Perjalanan di Coppa Italia berakhir di perempat final
tersingkir dari Liga Champions di babak grup, dan baru-baru ini tersingkir lagi dari Liga Eropa di babak sistem gugur. Keadaan ini dianggap tidak dapat diterima oleh klub dan oleh pemiliknya Gary Cardinal. Oleh karena itu, perubahan arah menjadi semakin mendesak dan tahap pencarian pelatih baru telah dimulai. AC Milan sedang mencari pelatih internasional dengan gaya permainan yang khas, pandai bekerja dengan pemain muda, sesuai dengan proyek ambisius klub, namun tetap memperhatikan keberlanjutan, dengan fokus pada pemain berusia 20 tahun untuk berkembang. Manajemen AC Milan telah bergerak untuk mendapatkan informasi mengenai dua kandidat utama, Julen Lopetegui, yang saat ini menganggur setelah pengalamannya di Wolverhampton, dan Paulo Fonseca, mantan pelatih Roma yang sekarang melatih Lille. Namun ada juga pembicaraan tentang Christophe Galtier yang kini berada di Al Duhail, Qatar, setelah pengalamannya di PSG, serta Marcelo Gallardo, legenda River Plate yang kini berada di Al Ittihad sebagai kandidat potensial. Keputusan akhir akan ditentukan oleh Zlatan Ibrahimovic yang mendapat kepercayaan penuh dari Cardinal. Apakah dia akan menyetujui Lopetegui atau Fonseca? Ini masih menjadi pertanyaan besar, mengingat kompleksitas dalam memilih pelatih yang cocok dengan filosofi AC Milan. Sementara itu, nama-nama besar seperti Antonio Conte bukanlah pilihan saat ini, mengingat perbedaan orientasi klub. Fokus saat ini adalah pada profil yang berbeda, mengingat pengalaman masa lalu Antonio Conte yang mengarah pada perselisihan di klub sebelumnya. Yang pasti, era Pioli di AC Milan akan segera berakhir, dan kini para pemimpin klub harus memastikan mereka memilih pelatih yang tepat untuk menggantikan sosok yang akan meninggalkan jejaknya dalam buku sejarah AC Milan.